Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil ringkasan artikel yang kami dapat dan juga ringkasan artikel yang diberikan oleh dosen. Akreditasi artikel yang kami dapat adalah Sinta 3. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ferdi Hadiputra, yang kedua ada Muhammad Amwat, Oki Ariadna, saya sendiri, ada Rio Zaki, Stephen Pratama, Yudi Hendrawan, dan juga Zul Ijra. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik pembahasan. Untuk materi yang pertama, yaitu artikel yang kami dapatkan yang berasal dari Sinta 3 tadi, yang berjudul Analisis Komparasi Metode Klasifikasi Data Mining dan juga Reduksi Atribut pada Dataset Penyakit Jantung. Pada latar belakang, bahaya penyakit jantung yang sering terjadi pada kalangan masyarakat yang bisa menimpa siapa saja tanpa memandang usia. 2,6 juta jiwa atau 11,3% dari populasi orang dewasa diagnosa penyakit jantung. Permasalahan yang sering kali dihadapi adalah kurangnya akurasi pada proses klasifikasi. Atribut-atribut utama dalam pengambilan keputusan perlu dilakukan reduksi. Tujuan penulisan untuk melakukan reduksi pada dataset penyakit jantung, Principal Component Analysis, atau disingkat dengan PCA, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi dimensi pada dataset. Kemudian, untuk mengukur tingkat akurasi pada dataset dapat dilakukan dengan teknik klasifikasi data mining. Data mining itu adalah proses penarikan data yang sangat besar untuk diterjemahkan ke dalam database yang besar sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah dan juga sebagai prediksi masa depan. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkan ke dalam kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia. Klasifikasi melakukan pembangunan model berdasarkan data latih yang ada. Kemudian, menggunakan model tersebut untuk mengklasifikasi pada data yang baru. Algoritma C5.0, seperti yang kita ketahui, algoritma C.0-nya adalah salah satu algoritma pohon keputusan yang dapat memproses data kinerja pegawai menjadi sebuah aturan yang bisa dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Jadi, algoritma C5.0 ini mempunyai kemampuan untuk mengklasifikasi data mining. C5.0 memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi sebagai pohon keputusan atau seperangkat aturan. Kemudian, untuk tujuan penelitian akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya, saya persilakan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reduksi pada dataset penyakit jantung dengan mengetahui kombinasi setiap atribut pada dataset dan kemudian melakukan perbandingan tingkat akurasi pada dataset yang menggunakan teknik klarifikasi data mining. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang sistematis dilakukan pada penelitian ini sehingga penelitian ini terarah dengan baik. Data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tak terduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda. Data mining ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terikat dari berbagai database besar. Di dalam data mining terdapat istilah lain yang mempunyai makna serupa dengan data mining, yakni Knowledge Discovery in Database atau KDD. Data mining serta KDD memiliki tujuan yang sama, yaitu menggunakan data yang tersedia pada basis data, kemudian mengolah data untuk mendapatkan sebuah informasi baru yang bermanfaat.
Selain itu, banyak istilah lain yang memiliki makna serupa dengan data mining. Misalnya, knowledge, discovery in database, ekstraksi pengetahuan, analisis pola atau data, arkeologi data, dan pengerukan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian yang merupakan tahapan proses knowledge discovery in database atau yang biasa disingkat KDD. Jadi apa itu tahapan proses KDD? Merupakan prinsipal komponen analisis, melakukan pemetaan, transformers set data dari dimensi lama ke dimensi baru dengan pemanfaatan teknik dalam aljabar linear, tanpa lagi memerlukan parameter tertentu dalam memberikan keluaran. Selanjutnya, salah satu metode penelitiannya yaitu teknik klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Yaitu merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia. Klasifikasi melakukan pembangunan model berdasarkan data latih yang ada. Kemudian menggunakan model tersebut untuk mengklasifikasikan pada data yang baru. Umumnya, pengukuran kinerja klasifikasi dilakukan dengan matriks konfusi. Yang selanjutnya adalah algoritma C5.0 atau C5.0. Algoritma ini merupakan algoritma dari kepanjangan atau dari versi di atas dari C4.5 yang merupakan juga kepanjangan dari ID3. Algoritma klasifikasi ini lebih baik dari C4.5 dari sisi kecepatan, memori, dan efisiensi. C5.0 ini bekerja dengan memisahkan sampel berdasarkan pada atribut yang menyediakan perolehan informasi maksimum. C5.0 ini dapat membagi atribut berdasarkan yang terbesar dari informasi gen. Proses akan berlanjut hingga bagian sampel tidak dapat lagi dibagi. Algoritma C5.0 dapat menangani atribut continue dan district. Pemilihan atribut dalam algoritma ini akan diproses menggunakan informasi gen. Atribut dengan nilai gen tertinggi akan dipilih sebagai akar dari node selanjutnya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi algoritma naive Bayes classifier alias NBC. Merupakan algoritma klasifikasi statistik di mana digunakan untuk melakukan prediksi secara probabilitas atau kemungkinan pada anggota suatu kelas. Dasar dari NBC merupakan teorema Bayes di mana mempunyai kemampuan untuk melakukan klasifikasi. NBC hamper sama dengan pohon keputusan serta jaringan syaraf. NBC memiliki tingkatan akurasi yang tinggi jika digunakan pada basis data yang memiliki data yang besar. Teorema Bayes memiliki persamaan umum. Simbol X sama dengan data dengan kelas yang belum diketahui. Simbol H, hipotesis data X, merupakan suatu kelas spesifik. Simbol PH per X, probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori prob. Simbol PH, probabilitas hipotesis H prior prob. Simbol PXH, probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut. Simbol PX, probabilitas dari X. Next. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dataset yang berasal dari UC Repository Machine Learning, di mana terdapat 57 atribut dan 2 target kelas pada dataset penyakit jantung tersebut. Penelitian ini melakukan reduksi pada atribut dataset penyakit jantung menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Kemudian membanding hasil akurasi menggunakan teknik klasifikasi data mining
atau algoritma C50 dan algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC. Hasil pengujian. Proses pengujian pada penelitian ini membandingkan tingkat akurasi dengan menggunakan algoritma C5.0 dan algoritma Naive Bayes Classifier. Proses pengujian membandingkan kedua algoritma yang digunakan dan membandingkan akurasi yang didapatkan dari sebelum dilakukan reduksi atribut dan sesudah dilakukan reduksi atribut. Akurasi dataset dapat dilihat dari hasil recall dan precision. Recall adalah tingkat keberhasilan dalam menemukan kembali sebuah informasi. Precision merupakan ketepatan tingkat akurasi antara informasi yang tersedia pada dataset dengan jawaban yang diberikan oleh hasil klasifikasi. Sedangkan akurasi adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dan nilai aktual. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan adalah kinerja algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC lebih baik dari algoritma C5. Hal ini dapat dilihat dari tingkat akurasi yang didapatkan baik sebelum dan sesudah dilakukan reduksi. Algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC lebih baik dibandingkan dengan algoritma C5. Hal ini dikarenakan kemampuan sederhana dalam proses klasifikasi dan membangun model. Untuk algoritma Naive Bayes Classifier tidak perlu dibentuk sebuah rule, sedangkan pada algoritma C5 adanya terbentuk rule dari pohon keputusan yang dihasilkan. Sekian hasil dari presentasi saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan jurnal yang diberikan dengan judul Identifikasi Fitur Penting dan Teknik Data Mining dalam Memprediksi Penyakit Jantung. Pendahuluan. Penyakit kardiovaskular atau juga disebut sebagai penyakit jantung, penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2015, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 17,7 juta kematian telah terjadi di seluruh dunia karena penyakit jantung. CVD adalah penyebab kematian nomor 1 secara global. Lebih banyak orang meninggal setiap tahunnya karena CVD daripada penyakit lainnya. Jika kita dapat memprediksi penyakit kardiovaskular dan memberikan peringatan sebelumnya, beberapa kematian dapat dicegah. Penerapan penambangan data membawa dimensi baru pada penyakit kardiovaskular. Berbagai teknik penambangan data digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi yang berguna sebagai informasi dari kumpulan data klinis dengan masukan dan upaya penggunaan yang minimal. Redundansi data dan sinkronisasi dalam dataset mentah mempengaruhi prediksi hasil dari algoritma. Seiring dengan persiapan data, diperlukan metode pemilihan fitur yang tepat untuk mencapai akurasi data yang tinggi. Dengan menggunakan fitur signifikan dan teknik data mining, algoritma penelitian ini berfokus untuk menemukan teknik data mining dengan fitur yang signifikan yang akan berkinerja baik dalam memprediksi penyakit jantung. Namun, tidak mudah untuk mengidentifikasi teknik yang tepat dan memilih fitur yang signifikan. Selanjutnya, 7 klasifikasi teknik diterapkan untuk membuat model prediksi. Untuk eksperimen ini menggunakan dataset yang telah disiapkan. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan akurasi tertinggi yang dicapai oleh teknik terbaik yang diidentifikasi dari penelitian ini terhadap akurasi tertinggi dicapai dalam studi yang ada. Selanjutnya, tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya akan saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi tadi, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitur penting dan teknik data mining dalam memprediksi penyakit jantung. Kumpulan data penyakit jantung dikumpulkan dari repositori pembelajaran mesin uji. Basis data Cleveland dipilih untuk penelitian ini karena merupakan basis data yang umum digunakan database oleh peneliti
machine learning dengan catatan terlengkap. Meskipun dataset Cleveland memiliki 76 atribut, dataset yang disediakan di repositori hanya menyediakan informasi untuk subset dari 14 atribut. Kumpulan data Cleveland adalah Yayasan Klinik Cleveland. Dataset Cleveland berisi atribut bernama NUM untuk menunjukkan diagnosis penyakit jantung pada pasien pada skala yang berbeda, dari 0 hingga 4. Gambar 1 menunjukkan distribusi atribut NUM di antara 303 record. 0 berarti tidak ada, dan 1 sampai 4 berarti adanya penyakit jantung. Metode ada 6 record yang hilang dalam nilai kumpulan data Cleveland. Semua catatan dengan nilai yang hilang telah dihapus dari dataset, sehingga mengurangi jumlah record dari 303 menjadi 297. Dataset yang dihasilkan hanya berisi 0 dan 1 sebagai nilai diagnosis, di mana 0 menjadi tidak ada dan 1 menjadi adanya penyakit jantung. Di antara 13 fitur yang digunakan dalam memprediksi penyakit jantung hanya atribut usia dan jenis kelamin, mengacu pada informasi pribadi setiap pasien. 11 fitur yang tersisa semuanya klinis atribut yang dikumpulkan dari berbagai pemeriksaan medis. Jumlah total kombinasi yang dapat dicapai dari satu set 13 atribut tidak termasuk himpunan kosong, dilambangkan dengan 2 and 1. Permodelan klasifikasi menggunakan teknik data mining. Teknik validasi silang 10 kali lipat digunakan untuk memvalidasi kinerja para model. Dalam teknik ini, seluruh dataset dibagi menjadi 10 subset dan kemudian diproses 10 kali. Akhirnya, hasil ditunjukkan dengan rata-rata setiap 10 iterasi. Subset adalah dibagi menggunakan stratified sampling. Artinya, setiap subset akan memiliki rasio kelas yang sama dari kumpulan data utama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari hasil penelitian. Bagian ini menyajikan hasil yang dicapai dalam percobaan, menunjukkan hasil pengukuran kinerja. Bagian 4.2 menjelaskan analisis fitur dan teknik data mining. Ketiga tabel tersebut menunjukkan kinerja dari 7 teknik klasifikasi dalam 3 jenis yang berbeda kategori. Berdasarkan analisis yang ditunjukkan pada tabel, kita dapat melihat bahwa akurasi tertinggi dicapai oleh SVM dengan 9 atribut. Di sisi lain, presisi tertinggi dicapai oleh Decision Tree dan KNN, menggunakan kombinasi yang sama dari 3 fitur. Sedangkan V-Measure tertinggi diberikan oleh SVM dengan 9 atribut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk memvalidasi temuan signifikan, fitur, dan teknik data mining diidentifikasi dalam 4 bagian. 3 model prediksi adalah dibuat menggunakan 9 atribut signifikan dan 3 teknik data mining teratas. Kedua set data memiliki 13 atribut yang menampilkan penyakit hati dan 1 atribut memprediksi untuk menunjukkan adanya penyakit jantung. Satu-satunya perbedaan dalam atribut antara 2 kumpulan data adalah nilai yang mereka gunakan untuk mewakili atribut kelas. Di sisi lain, dataset Cleveland memiliki 5 tingkat penskalaan NUM yang berbeda dari 0 sampai 4. Dataset tidak mengandung apapun nilai yang hilang, karena tidak ada nilai yang hilang. Kumpulan data tidak memerlukan banyak pemrosesan awal sebelum data tersebut digunakan dalam evaluasi ini. Dataset StatLog memiliki representasi catatan yang sangat bersih, sehingga meningkatkan popularitas di kalangan peneliti. Karena semua kesamaan dan kualitas data, kumpulan data StatLog diidentifikasi sebagai kumpulan data terbaik yang akan digunakan dalam evaluasi untuk memvalidasi atribut signifikan yang diusulkan dan teknik pengembangan data.
Kesimpulan, industri klinis memiliki data pasien yang sangat besar yang tidak diproses. Menemukan cara untuk mengolah data mentah ini menjadi permata informasi dapat menyelamatkan banyak nyawa. Teknik data mining bisa digunakan untuk menganalisis data mentah, untuk memberikan wawasan baru menuju tujuan mencegah penyakit dan memprediksi yang akurat. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dia penting untuk mendeteksinya pada pasien sesegera mungkin untuk mencegah kematian. Dalam penelitian ini, fitur signifikan dan pemodelan klasifikasi berkinerja terbaik. Teknik yang meningkatkan akurasi prediksi penyakit jantung dipilih. Sebuah percobaan pertama kali dilakukan menggunakan dataset UCI Cleveland untuk mengidentifikasi fitur signifikan dan 3 teknik penambangan data teratas. Temuan dievaluasi melalui percobaan lain menggunakan dataset StatLog UCI. 9 fitur signifikan yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, CP, CBS, Restek, Esang, Olpik, Slope, CA, and Top. 3 teknik penambangan data teratas yang menghasilkan akurasi tertinggi dalam prediksi diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai FOD, Naive-Bayes, dan Support Machine Vector. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.